Insiden kebakaran hebat Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menjadi duka bersama pemerintah dan rakyat Indonesia. Sehingga semua pihak berbenah sekiranya hal serupa tidak terulang kembali. Terlepas dari hal ini, sebagian pihak menjadikan insiden ini sebagai alat politik mengkambing hitamkan pihak lain, seperti PDI Perjuangan dan PSI yang menyalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan. Propaganda murahan ini diangkat oleh mereka untuk menyudutkan Anies sebagai Capres 2024. Tudingan sekelompok buzzer yang menyalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan terkait banyaknya korban dalam kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara pada Jumat malam 3 Maret 2023 merupakan propaganda murahan. Hal itu disampaikan oleh pakar hukum Andi W. Saputra. Ia menilai jatuhnya banyak korban dalam insiden itu murni karena kelalaian PT Pertamina atau Persero dan tak ada kaitannya dengan Anies Baswedan. Buat saya, apa yang mereka katakan itu adalah statement atau propaganda murahan, kata Andi yang dikutip pada Senin 6 Maret 2023 dari ABW News. Andi menjelaskan, saat masih berprofesi sebagai wartawan, ia pernah meliput di kawasan Tanah Merah, lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang yang didahului dengan ledakan-ledakan tersebut. Dari investigasinya di lapangan, lanjut Andi, diketahui bahwa warga telah turun-temurun menempati lahan tersebut, bahkan sebelum Depo Pertamina berdiri. Berdasarkan UU Agraria, lanjut dia, jika setiap warga menempati lahan lebih dari 25-30 tahun, maka bisa diberi sertifikasi atas penempatan lahan. Menurut dia, ketika Anies Baswedan memenuhi janji politik dengan memberikan KTP dan IMB kawasan kepada warga tersebut, sengketa lahan yang terjadi antara warga dengan Pertamina telah selesai. Anies pun telah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait bahwa warga Tanah Merah telah layak diberikan KTP dan IMB. Jadi, gak ujuk-ujuk diberikan seperti mungkin yang dipersepsikan para buzzer itu. Sehingga mereka menyalahkan Anies atas jatuhnya korban saat kebakaran Depo Pelumpang, kata Andi. Andi mengingatkan bahwa kebakaran yang terjadi pada Depo Pertama Pelumpang bukan hanya pada Jumat malam 3 Maret 2023 lalu, tetapi juga terjadi pada tahun 2009 dan 2014. Kalau kejadiannya berulang seperti itu, saya melihatnya lebih pada pelaksanaan K3, keselamatan dan kesehatan kerja di Depo Pelumpang. Ketika terjadi lagi pada tahun 2014, seharusnya Pertamina telah belajar dari kejadian itu agar tidak terulang. Tetapi faktanya sekarang terjadi lagi, kata Andi. Soal warga yang menjadi korban, Andi melihat bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Pertamina. Karena jika Pertamina menyadari pentingnya buffer zone di sekitar depo, IMB yang diberikan Anies dapat dibeli dan kemudian warga direlokasi. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Sehingga warga terkesan sengaja dibiarkan di sana, tanyanya. Andi bahkan mengatakan bahwa akibat kelalaian yang mengakibatkan Depo Pertamina Pelumpang berkali-kali mengalami kebakaran, BUMN itu dapat digugat secara pidana. Yang punya legal standing untuk menggugat adalah warga yang menjadi korban. Demikian kata Andi. Berdasarkan Koramil 01, Koja Jakarta Utara mencatat ada 19 orang yang meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret tersebut. Sementara terkait dua partai politik PDIP dan PSI yang menyalahkan Anies Baswedan dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada Jumat malam 3 Maret 2023 karena Anies mengeluarkan IMB.
Partai Koalisi Perubahan pun bereaksi. Partai Nasdem melalui wasekjen partainya, Hermawi Taslim, heran IMB yang dikeluarkan Anies dikaitkan dengan kebakaran depo pelumpang. Menurutnya, Anies sudah tuntas mempertanggungjawabkan jabatannya di DKI Jakarta. Hahaha, secara hukum Anies kan sudah mempertanggungjawabkan kerjaan selama masa jabatannya sebagai gubernur, ujar Hermawi. Hermawi justru mendorong PDIP bertanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang merupakan kader PDIP. Dari pertanyaan ke DPRD DKI Jakarta dinilai dapat ditemukan ada atau tidaknya pangkal permasalahan. Sebaiknya PDIP menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD DKI yang adalah kader PDIP. Apakah ada catatan khusus atas depo pelumpang? Kalau tidak ada, berarti Anies clear. Sudah tidak bisa dituntut apapun, ucapnya. Sementara reaksi PKS melalui anggota dewannya di DKI Jakarta meyakini bahwa tanah yang ditempati oleh warga itu sudah jelas. Seorang gubernur gak serta-merta bisa mengeluarkan IMB tanpa adanya penelusuran dari sisi hukum, dari sisi sejarah tanahnya dan sebagainya. Dan saya yakin sekali kalau Pak Anies mengeluarkan IMB, ya memang tanah itu statusnya jelas. Adapun yang selama ini di luar itu kan masalah kebijakan, masalah safety-nya, kata Abdul Aziz kepada wartawan pada Sabtu 4 Maret 2023. Tapi kalau sudah keluarkan IMB dan sudah bisa dibangun, saya kira ya memang itu kawasan pemukiman yang sudah fix, sudah resmi, yang sudah ditelusuri asal-usulnya. Lanjutnya, Abdul Aziz lalu mempertanyakan mengapa Pertamina tidak bertindak jika ada lahan yang diterbitkan IMB-nya itu berada di buffer zone atau daerah penyangga depo. Justru, kata Abdul Aziz, jika tidak diterbitkan IMB, maka warga akan mendirikan bangunan secara liar dan tak beraturan. Lebih lanjut, Abdul Aziz mempertanyakan tanggung jawab Pertamina atas insiden kebakaran yang menewaskan belasan orang dan puluhan lainnya luka-luka. Dia meminta Pertamina melakukan investigasi. Yang harus dipersoalkan sekarang bagaimana pertanggungjawaban Pertamina terkait kejadian itu. Ini pastikan ada kelalaian, gak mungkin gak ada kelalaian. Dan harus diinvestigasi kenapa, siapa yang salah. Apa yang salah, apakah SOP-nya sudah dilakukan apa belum. Kan perlu diselidiki ini, penting menyangkut nyawa manusia, imbuhnya.